Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqal makhluqat wa anzalal qur'ana bimakarimil akhlaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqilladzi arsalahu bima'anil akhlaq. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Sang Khaliq yang telah menciptakan al-makhluqat beserta tuntunan-tuntunannya yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an, terhimpun dalam satu hal yang penting, yakni yang bernama al-akhlaq. Salawat terringkan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada makhluk terbaik yang Sang Khaliq ciptakan, yakni Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Innama bu'itstu liutammima salihul akhlaq." Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu misi yang agung, yakni menyempurnakan akhlak yang baik atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika itu sudah ada orang-orang yang berakhlak baik, sudah ada orang-orang yang berakhlak mulia. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa Rasulullah SAW menyempurnakannya? Karena akhlak yang baik tersebut, akhlak yang mulia tersebut belum tentu bisa menghantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh misalkan paman Nabi Muhammad SAW sendiri yang bernama Abu Thalib. Apakah beliau tidak berakhlak kepada Rasulullah SAW? Beliau sangat berakhlak kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mati-matian membela Nabi Muhammad SAW. Namun sayang seribu sayang, ternyata meninggalnya dalam keadaan tidak dalam Islam. Suatu contoh yang lain misalkan orang non-muslim yang mereka senantiasa melaksanakan kebaikan, rajin sedekah, bahkan misalkan rajin zakat, terlebih misalkan mencoba-coba untuk melaksanakan sholat, bahkan lagi misalkan di bulan suci ini melaksanakan puasa juga. Namun jikalau tidak memeluk agama Islam, apakah perbuatan kebaikannya tersebut menghantarkannya kepada surga? Tidak. Maka satu hal yang penting di dalam berakhlak adalah bagaimana akhlak tersebut sesuai dengan syariat Islam. Lalu Islam mengajarkan apa tentang akhlak? Yang pertama, Islam mengajarkan tentang bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak yang mulia tersebut disempurnakannya adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan kita. Ketika seseorang berakhlak kepada Allah, maka instrumennya adalah pertama, harus Islam. Yang kedua, beriman. Dan yang ketiga, la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi instrumen akhlak kepada Allah? Yang berikutnya adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya di antara akhlak kepada Allah adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menerima segala ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, yakni akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara bangunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara masuk keluar kamar mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan maaf, istinjanya pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa. Inilah termasuk dalam kategori akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya di antara instrumen akhlak kepada Rasulullah adalah bagaimana kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyeru, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akhlak berikutnya kepada Rasulullah adalah dengan kita mencintai zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga adalah akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ini terdiri daripada akhlak kepada diri kita sendiri. Bagaimana akhlak kepada keluarga, bagaimana akhlak kepada sesama kita, tetangga, lalu kemudian baik orang-orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, ada akhlak kita sendiri. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, akhlak kepada diri sendiri. Hilangkan sifat benci, sifat iri, riya, dengki, hasad, sum'ah dan lain sebagainya, keluarkan. Hilangkan dalam diri kita. Belajar semaksimal mungkin dan masukkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Husnuzon dan lain sebagainya. Ini akhlak kepada kita sendiri. Jaga kata Allah. Ku jaga anfusakum wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Akhlak kepada ibu, akhlak kepada bapak, akhlak kepada anak-anak, akhlak kepada orang dewasa, akhlak kepada suami, akhlak kepada istri dan lain sebagainya. Jaga, ada akhlaknya tersendiri yang Islam ajarkan. Lalu kemudian yang ketiga, akhlak kepada sama manusia. Allah berfirman, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau ada yang beri penghormatan, beri yang lebih lagi, penghormatan yang lebih hebat lagi. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ada orang ngasih satu, kasih dua kembali. Ada orang ngasih dua, kasih tiga. Ini luar biasa, termasuk kategori akhlak sesama manusia. Lalu yang terakhir adalah yang Islam ajarkan, akhlak kepada lingkungan. Lingkungan kita semuanya adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan, dedaunan, rumput, pada hakikatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga harus berakhlak. Di antara akhlaknya misalkan ketika kita berjalan tidak boleh sembarangan memetik dedaunan yang bukan hak kita. Karena hakikatnya mereka ini pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita untuk senantiasa menjaga akhlak, mempraktekkan akhlak sehingga kita kelak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai Allah SWT, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.